berisiko sebenarnya. Kayak gimana pun juga puasa itu sebenarnya juga agak sedikit membebani kan tubuh. Tapi kebanyakan pasien saya justru kadang-kadang berpuasa itu malah lebih sehat memang. Oh. Buktinya waktu pada saat saya biarkan atau membolehkan berpuasa, tekanan darahnya malah lebih stabil. Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya, Joanita, dalam program wawancara khusus untuk tema kesehatan. Kali ini saya akan ngobrol dengan dokter spesialis dari Rumah Sakit Sinkarolos Sumarekon Serpong. Nah, gini, jelang Ramadan kali ini banyak umat muslim yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk berpuasa gitu ya. Nah, namun bagi pasien-pasien dengan riwayat penyakit khusus, misalnya seperti jantung dan sebagainya, itu sering muncul nih kekhawatiran apakah boleh berpuasa, amankah berpuasa. Nah, untuk tahu jawaban pastinya supaya kita nggak mengira-ngira, kita tanya langsung dengan dokternya dulu ya. Saya kenalan dulu ya. Baik, dokter. Ya, terima kasih banyak sudah diundang ke rumah sakit. Ketemu Dokter Bayusi Eka Putra, spesialis jantung ya dok ya. Siap. Baik, dokter langsung aja ya dok ya. Nah gini dok, banyak pasien yang ragu pada masa Ramadan ini ya dok. Kira-kira apakah aman kalau mereka ikutan puasa gitu loh. Atau nantinya ketika mereka berpuasa, akankah ada kondisi khusus yang akan terjadi after mereka puasa? Menurut dokter, masyarakat dengan riwayat seperti ini tuh gimana dok? Oke. Jadi sebenarnya kita harus memahami juga bahwa puasa ini kan sebenarnya kan ibadah ya. Iya. Artinya kita sebisa mungkin memfasilitasi pasien-pasien juga untuk menjalani ibadahnya. Nah pada dasarnya apakah semua pasien itu boleh melakukan ibadah puasa? Baik. Sebenarnya tergantung dari kondisi masing-masing. Oke. Contohnya seperti apa? Misalkan kalau kita ketemu pasien-pasien memang cukup stabil secara kondisi sehari-harinya dengan pengobatan diberikan, itu nggak masalah. Tapi kalau kondisi tidak stabil atau misalkan masih sangat membutuhkan pengobatan yang dimana pengobatannya itu harus masih di-adjust dosisnya, atau kadang-kadang pemberian itu masih harus naik turunin, kadang-kadang mungkin pagi harus diubah jadi siang, siang diubah jadi pagi, ya, atau harus obat ditambahin lagi dosisnya, itu adalah tipe-tipe artinya orang-orang yang mungkin belum stabil kondisinya. Contoh, pasien-pasien yang misalkan masih ada nyeri dada. Ya, jadi dia berobat jantung, ada keluhan sumbatan pembuluh jantung juga, dan memang ada keluhan sehari-hari masih ada nyeri dada. Dan sehingga kita harus ngubah-ngubah obatnya. Nah, itu kita nggak bisa. Baik. Ya, jadi pasien-pasien yang kayak gitu berisiko sebenarnya. Kayak gimana pun juga puasa itu sebenarnya juga agak sedikit membebani kan tubuh. Tapi kebanyakan pasien saya justru kadang-kadang berpuasa itu malah lebih sehat memang. Buktinya waktu pada saat saya biarkan atau membolehkan berpuasa, tekanan darahnya malah lebih stabil. Ya, jadi obat-obat yang awalnya saya berikan itu kok tensinya nggak turun-turun. Selama bulan puasa atau selama bulan Ramadan itu akhirnya kita periksa, tensinya malah lebih stabil. Jadi kadang-kadang mungkin pola makan juga sangat jadi jauh lebih bagus. Nah itu sebenarnya keuntungan juga makanya. Tapi balik lagi saya bilang, tergantung kondisi tiap pasien. Atau misalkan pada pasien-pasien udah baru dipasang ring jantung, atau pasien-pasien yang baru pasca operasi. Nah kita akan tunggu selama 6 minggu dulu nih. Kalau 6 minggu kondisinya itu cukup stabil, tidak ada keluhan, perbaikannya bagus, obat-obatan juga bisa diterima gitu dengan baik dan rutin, nggak apa-apa, boleh. Tapi ada jeda waktu yang harus dievaluasi dulu. Oh gitu, sebelum mereka melakukan puasa ini. Makanya sebenarnya berarti saat ini momen yang pas dong ya dok. Betul. Jelang-jelang puasa ini untuk cek dulu gitu ya. Betul. Jadi biasanya kita 1 bulan kita akan evaluasi. Jadi ada jeda waktu 1 bulan. Kira-kira kalau mau puasa ini apa aja harus diubah? Obatnya diubah, kondisi pasiennya kayak gimana. Jadi ada jeda waktu 1 bulan untuk menilai apakah kira-kira pasiennya itu boleh nggak sih berpuasa. Jadi kita ada waktu nih, kalaupun mau berpuasa dinilai bagus, kita harus kadang ubah obatnya, jenis obatnya diubah, atau kapan diminumnya, karena itu harus diatur semua ntar.
Oh baik, jadi kayak di riset ulang gitu Betul, ya? ada beberapa yang harus ya nggak riset total ya, tapi adjust lah kita buat. Oke, baik. Tadi kan dokter sudah menyinggung sedikit ya tentang kondisi pasien sebelum puasa apa saja yang harus dilakukan. Nah, menurut dokter tuh sebelum masuki bulan puasa tadi kan sebenarnya kan minggu ini tuh sudah yang paling aman ya dok Pas, untuk betul. konsultasi lebih dulu. Betul. Kira-kira apa lagi dok selain memeriksakan diri, misalnya mungkin mengubah pola olahraga Iya. atau latihan untuk mengubah pola makan mungkin atau Betul. gimana dok? Setuju. Sebenarnya perubahan pola makan itu sebenarnya menurut saya akan lebih bagus kalau dimulai pelan-pelan. Jadi nggak langsung Nggak jok langsung gitu ya? jelas kayak gitu. Artinya gimana? Sebenarnya kan juga ada puasa-puasa yang mungkin sifatnya sunnah ya. Iya baik. Artinya kalau pasien-pasien tersebut bisa mengamalkan hal tersebut sebelum nanti ibadah puasa, menurut saya it's a good training maksudnya. Oke. Ya, dan di situ kita bisa lihat sebenarnya mereka eligible nggak sebenarnya untuk melakukan puasa yang full. Ya, karena kalau misalkan mereka bisa melakukan puasa yang tadi sifatnya itu tidak wajib, ya otomatis mereka harusnya nanti akan siap juga untuk melakukan puasa yang full. Ya, makanya kita akan nilai dari situ. Gimana Bu, bisa nggak puasa dulu? Sekarang sunnah dulu aja puasanya. Nanti kita evaluasi dalam waktu 1-2 minggu. Kalau kondisinya cukup aman, obatnya kita udah ganti. Ya, khusus hari itu kita obatnya misalkan ubah-ubah nih, obat kencing misalkan diubah jadi malam dan segala. Aman, nggak ada masalah, silakan. Artinya ibu bisa berpuasa selama 1 bulan full. Jadi kita trial dulu lah intinya. Jadi biar mereka siap untuk 1 bulan full. Karena kan 1 bulan itu belum tentu ketemu kita lagi kan sebenarnya kan. Jadi kita bisa trial dulu selama 1 bulan sebelum puasa untuk melihat bagaimana tren mereka yang dihadapinnya mereka seperti apa sehari-harinya. Oke, jadi lebih tepatnya tadi seperti dokter bilang di awal, biar sistem tubuh juga nggak kaget gitu Betul, ya dok ya? betul. Baik, dok gini, untuk pola olahraga, kadang-kadang kan kalau banyak masyarakat sekarang tuh gila olahraga banget sih dok ya gitu. Which is a good thing, which is a very good thing. Nah, cuma kadang-kadang kan untuk yang, maaf ya dok, masyarakat yang punya dengan penyakit jantung ini, Yes. karena kan nggak sepenuhnya harus bisa olahraga full gitu. Betul, Nah, betul. untuk puasa ini gimana dok? Dia harus puasa juga. Lalu kalau misal olahraga sekalian, itu gimana menurut dokter? Sebenarnya kalau olahraga itu secara umum di satu sisi kita tahu bahwa dia membebanin tubuh juga karena dia Baik. kekurangan cairan dan lain segala. Berarti bisa dibilang double ya, puasa Dan olahraga. Betul. Nah, makanya sebenarnya kalau olahraga pun kita menyarankannya itu dekat-dekat jam buka. Oh, oke. Ya, artinya apa? Sehingga resiko untuk dehidrasinya pun juga tidak terlalu lama. Ya, kalau dia di sore-sore sebelum mereka menjelang buka, otomatis mereka udah siap. Begitu buka, kadang-kadang tinggal 1 jam lagi, mereka enggak tidak ada kondisi yang udah terlalu dehidrasi. Beda kalau misalnya mereka tiba-tiba pagi-pagi atau siang-siang olahraga. Mungkin badannya merasa cukup aman, cukup baik-baik aja, tapi dia masih punya waktu sekitar 6 jaman atau 7 jaman atau 8 jam yang dimana mereka bisa resiko kekurangan cairan. Ya. Jadi kalau mereka di sore-sore, kecenderungan orang itu adalah udah bisa mulai adjust sendiri. Karena mereka merasa, aduh kok saya juga udah mulai agak kurang cairan nih. Jadi mereka pun olahraganya lebih disesuaikan. Jadi nggak tiba-tiba siang-siang mereka gembar-gembor, sore-sorenya lemes, siap-siap resiko batal juga makanya kan. Ya makanya itu kunci tipsnya sih satu. Ya, yang kedua sebenarnya juga harus tahu badan diri sendiri ya. Dalam artian adalah mereka itu juga punya alarm badan masing-masing. Jadi kita nggak pernah bisa kasih tahu, oh kamu nggak boleh lebih dari berapa lama. Susah juga, karena tiap orang badannya beda-beda. Tiap hari pun juga kondisi bisa berbeda-beda. Tapi intinya adalah ketika lagi olahraga, jangan sampai kita itu sampai nggak bisa ngomong. Artinya kalau udah capek, udah ngos-ngosan, sampai nggak bisa ngomong, itu udah salah pasti. Itu udah over. Itu yang harus segera diberikan tindakan khusus gitu dok ya? Stop. Jangan kalau udah seperti itu sebenarnya bukan stop olahraganya dulu. Oh, baik. Tapi kalau itu menetap atau misalkan ada keluhan yang bertambah parah, ada ini kita bicara red flag ya. Artinya kalau bisa sampai pasiennya itu mau pingsan, atau pasien ada nyeri dada, atau pasien rasanya berkunang-kunang udah mau jatuh, ya jangan dilanjut kalau udah itu. Tapi prinsipnya adalah kalau misalkan dia itu masih tidak ada keluhan ke arah sana, tapi udah mulai ngos-ngosan banget pada saat olahraga, itulah waktunya mereka jangan sampai diforsir olahraganya. Jangan dipaksain banget gitu. Betul. Ya dok. Baik. Tadi kita sudah bicara tentang olahraga. Yes. Bagi para pasien yang dengan penyakit jantung ini untuk puasa dan olahraga. Nah sekarang gini dok, kadang-kadang kan pasien jantung ini kan juga suka
bingung ya, maksudnya kepengennya sih semua full puasanya gitu ya dok ya. Namanya juga ibadah kan gitu. Nah cuman menurut dokter nih, di saat kondisi apa mereka tuh harus menghentikan puasa mereka, terpaksa menghentikan puasa mereka dan tidak melanjutkan, lalu segera konsultasi ke dokter. Karena kan tadi kan dokter bilang tergantung kondisi tubuh masing-masing. Nah di saat kondisi apa dok? Ciri-cirinya apa? Jadi tadi yang kalau misalkan pasiennya itu ada nyeri dada, ya jadi ada nyeri dada yang berat banget, artinya sampai harus minum obat di bawah lidah. Dia kadang-kadang ada beberapa orang udah pernah biasa, oh so dok saya udah ada obatnya, ada nyeri dada, sampai saya harus minum obat bawah lidah. Kalau udah sampai seperti itu, jangan ditunda-tunda ngasih obatnya serta buka. Dulu pasiennya udah pernah keluhan nyeri dada, minum obat bawah lidah, perbaikan. Ya, jangan ditunda. Nanti kalau misalkan dia keluhan jam 12 siang, dia nunggu sampai malam baru akhirnya minum obat bawah lidah itu baru potong ngilangin nyeri dadanya. Ya bahaya kan seperti itu kan. Tapi udah indikator bahwa dia harus buka, harus batalin saat itu juga. Ya, jadi jangan sampai niatnya baik tapi malah mencelakakan badan di situ. Itu ada beberapa patokan yang nggak boleh dilanggar. Salah satunya tadi itu. Kalau udah seperti itu ya harus stop puasa. Hari itu juga kontrol ke dokter. Kalau bisa saat itu juga. Baik, tadi kan dokter bolak-balik menyinggung soal nyeri dada itu yang paling utama. Sebenarnya kayak ada ciri lain nggak sih dok yang misalnya kayak sakit kepala? Kebanyakan kan kalau kita puasa nih dok, kan kurang asupan semuanya ya, karena siang tuh udah mulai kayak linglung gitu kan, kayak apa sih gitu kan nggak enak. Itu termasuk cirinya juga nggak sih dokter? Sebenarnya kalau hanya sudah pusing segala, saya rasa ya itu bisa masuk ke ranahnya misalkan ada masalah di lambung atau ada masalah asam lambung meningkat, bikin pusing segala, itu wajar sebenarnya kalau orang berpuasa. Tapi yang contoh yang katakanlah kita bilang nggak boleh sama sekali ditunda itu adalah kadang-kadang bukan pusing, tapi limbung. Oh, kayak mau pingsan gitu ya. Jadi kalau pusing tok nggak apa-apa, masih boleh diterusin ya? Iya, tapi kalau jatuhnya limbung itu artinya sampai gelap, mau jatuh segala. Nah itu udah lampu merah, itu udah nggak boleh. Pusing pun sebenarnya juga orang-orang harus bisa menilai sendiri. Kalau pusingnya sangat pusing sekali, ya udah menurut saya tidak bisa dilanjutkan. Panas, merah, sakit banget, ya namanya kan udah lambung, masalah lambung itu udah kambuh parah kan. Nah itu juga mungkin harus dipertimbangkan, nanti kontrol ke dokter penyakit dalam itu masalahnya. Tapi yang lampu merah buat saya itu adalah kalau orang udah mau sampai jatuh segala. Nah itu udah pasti udah harus stop. Harus stop, harus menghentikan dulu minimal ini apa, air putih dulu gitu ya dok? Iya, paling nggak minum air putih dulu. Karena kadang-kadang kan itu biasanya pasien-pasiennya kurang cairan. Utamanya itu. Hidrasi. Bukan murni karena masalah kurang makan. Kurang makan orang mah nggak dari 12 ya, 12 masih bisa tahan biasanya. Tapi kurang cairan itu yang pernah jadi problem utama. Kadang-kadang mereka itu orang-orang pasien-pasien jantung itu yang minum obat kencing juga masalahnya. Makanya kadang-kadang mereka kekurangan cairan itu sangat wajar. Nah itulah yang harus diatur juga. Makanya kenapa kita datang ke dokter 1 bulan sebelumnya, beri kita aturin minum obatnya kapan dan lain segala. Baik, lanjut nih, nyambung ke pengaturan minum obat. Dokter sudah menyinggung sejenak tadi. Pengaturan minum obat selama mereka berpuasa, gitu ya dok, sama pasien berpuasa. Itu seperti apa sih dok? Menurut pengalaman dokter dari pasien-pasien dokter ya? Jadi obat-obat yang diminum itu kan bervariasi ya. Biasanya pasien jantung itu minumnya obatnya pengencer darah. 1. Obat buat ngatur darah tinggi. 2. 3. Biasanya obat kencing. Paling sering obat kencing. Kenapa? Karena pasien-pasien jantung itu biasanya badannya agak bengkak-bengkak kalau misalkan nggak dibiasi obat kencing. Namanya obatnya furosemid, mungkin nanti teman-teman yang lain juga tahu. Nah, kalau obat darah tinggi, obat pengencer darah, rata-rata kita nggak ada aturan khusus. Boleh minum pagi pas buka atau pas iftar. Pada saat buka, atau pada saat sahur. Ya. Jadi terserah, itu boleh mana aja. Tapi kalau obat kencing, ya obat furosemid, obat diuretik, biasanya diminum pagi. Rata-rata biasanya diminum pagi. Tapi kalau pas lagi puasa tidak boleh pagi. Oh, karena? Karena kalau diminum pagi, kencing itu akan 2 jam setelahnya. Oh baik, takut dehidrasi. Yang itu terjadi seperti itu. Nah itu kebanyakan pasien masih seperti itu. Karena kebiasaannya adalah minumnya pagi kan. Supaya menghindari malamnya bolak-balik kamar mandi sebenarnya. Nah cuman mau tidak mau untuk pasien-pasien yang berpuasa, otomatis harus minumnya itu agak malam. Jadi dibalik ya dok ya? Iya. Jadi kalau malam itu kan dia masih bisa mendapatkan asupan.
Kalau pagi ya udah sepanjang hari itu resiko dehidrasi akan tinggi sekali. Makanya kalau saya biasanya akan ngasihnya itu di malam hari. Ya tentu akan punya resiko bolak-balik kamar mandi, tapi 2 jam setelahnya doang biasanya rata-rata. Jadi kalau dikasih jam 6 sore, ya bolak-balik kamar mandi jam 8, jam 9 memang. Jam 8 gitu ya, Dok, ya. Mungkin masih bangun lah, belum tidur pada saat itu. Gitu. Baik, dokter. Kemudian gini dok, yang menarik adalah pasien-pasien jantung itu ketika sahur dan berbuka itu kan pengennya kondisinya tetap stabil, aman sampai akhir gitu ya dok. Menurut dokter tuh sarannya kayak apa sih dok selama berpuasa ini yang harus mereka perhatikan kondisinya juga mungkin makanannya dan sebagainya gitu? Memang faktor utama makanan ya sebenarnya, karena gimana pun juga kita kan pasien jantung itu bukan cuma masalah minum nggak minum doang, tapi gimana caranya menjaga kondisinya fit, tetap bisa aktivitas dengan makanan yang juga nggak terlalu membebani jantung. Karena gimana pun juga harus hati-hati. Kita juga harus tahu bahwa makanan terlalu baik juga bebanin jantung ya. Iya, karena gini, kebanyakan fenomenanya adalah orang-orang seringkali juga makan makanan pada saat lagi bukanya, ya sore-sore itu makan langsung kalap. Iya dok, wajar kan? Biasa kan, wajar, which is very ya sangat wajar. Kayak ngeliat semua pengen dimakan. Betul, gitu. very common lah itu sebenarnya. Cuman di satu sisi kita harus paham bahwa ketika makannya itu terlalu banyak, ya terlalu makan banyak manis-manis semuanya, resikonya itu akan jadi beban buat jantung juga. Kenapa? Karena semua darah itu akan mengarah ke arah gastrointestinal. Ya wajar karena semua daerah di daerah lambung segala akan bekerja keras di situ. Nah itu juga punya resiko membebani jantung. Kadang-kadang makanya pasien juga agak sempoyongan pas lagi setelah makan. Itu bisa. Jadi hypotension postprandial. Jadi tensinya itu bisa agak anjlok begitu pada saat setelah makan. Dan jangan lupa insulin spike pada saat setelah makan besar seperti itu. Kecenderungnya itu kalau insulin spike makan banyak gula, tiba-tiba nggak berapa lama, setengah jam, 1 jam pasti lapar lagi. Nah itu yang kita hindarin juga. Bukannya craving gitu jadi craving malah. Bukannya pasien kurus atau sehat, malah jadi gemuk akhirannya. Iya sih biasanya. Nah, jadi itu yang banyak yang kayak gitu dok. Banyak, saya tahu. Makanya itu yang problemnya. Nah sebenarnya kan ada buah kurma ya sebenarnya kan. Buah kurma itu sebenarnya salah satu karbohidrat kompleks yang bisa ngebantu. Ya, jadi untuk ngurangin craving yang berlebihan. Jadi paling nggak minum dulu air hangat misalkan. Air hangat juga akan mengurangi appetite yang terlalu berlebihan. Ini pada saat berbuka ya dok? Pada saat berbuka. Baik. Dan misalkan juga mulailah dengan buah kurma dulu. Itu kan karbohidrat agak ya kompleks juga sebenarnya di situ. Untuk paling nggak nahan jangan sampai terlalu berlebihan makannya. Setelah mungkin udah berapa lama, setengah jam makan kurma dulu sama minum, baru setelah itu makan. Biar apa? Iya, baru biar orangnya itu nggak kalap selanjutnya. Kalau mulai langsung dengan yang kalap pasti berantakan semua. Dan kata kuncinya adalah pada saat juga sahur. Sahur jangan sampai makan makanan yang terlalu banyak natrium garam. Oh baik. Kebanyakan pasien kadang-kadang karena susah untuk nyiapin makan pagi, mereka pengen yang instan. Iya dok, biar cepet kan? Akhirnya banyak yang bikin ngerebus mie. Ya, mie instan direbus. Atau misalkan dia sachet-sachetan yang misalkan bubur-bubur instan yang akhirnya tinggal rebus doang. Very instant sebenarnya, no problem. Cuma problemnya ada, masalahnya bukan cuma no problem doang, ada problemnya apa? Kadar natriumnya tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya pasien akan haus seharian. Karena natrium itu akan sifatnya berupa retensi cairan dan akan meningkatkan resiko rasa haus tersebut. Pernah kan kalau misalkan makan Chinese food segala gitu, kalau di situ kan banyak kan micinnya segala kan, pasti setelahnya pasti haus banget. Iya dok, benar. Ya, nah itu yang terjadi kalau misalkan pasiennya makan makanan banyak yang instan pagi-pagi. Kalau pagi jadinya mendingan apa? Boleh oats misalkan, ya makan kayak menggunakan oats. Atau kalau misalkan nggak biasa, nggak suka oats, bisa pakai overnight oats. Ya, atau ya, saya nggak mau kalau nggak nasi, ya boleh campur 1:1. Oats campur nasi, 1:1 dicampur. Kalau misalnya kayak beras porang gitu, kan sekarang lagi musim tuh dok. Boleh juga, tapi agak mahal sebenarnya. Tapi kan Indonesia kalau nggak makan nasi nggak afdol ya, gitu. Susah, betul. Gitu kan ya. Betul. Boleh, nggak masalah. Tapi ya yang penting jangan sampai terlalu berlebihan, itu aja intinya. Ya, dan nasi itu lebih better maksudnya dibandingkan dengan makan makanan yang terlalu banyak tadi yang saya bilang natriumnya terlalu banyak. Kalau bisa nasi boleh. Cuman proteinnya dibanyakin. Untuk sahurnya gitu ya? Terutama sahurnya, karena yang nahan lapar justru adalah protein. Jadi kalau ada telur, ya makan telurnya aja.
Telurnya misalkan telur rebus ya, nggak usah telur goreng ya. Telur rebus telur rebus lah. Ya saya tiap hari makan telur rebus satu. Telur rebus itu kenapa? Buat nahan lapar. Ya, jadi protein itu akan bantu untuk nahan lapar. Karbo cepat hilangnya. Percaya sama saya, kalau makan karbo, makan berapa aja, itu akan cepat lapar. Tapi kalau untuk protein, itu akan cenderung nahan lapar, lebih lama. Berarti udah agak tepat dong ya dok, kalau misalnya buka puasa nih di restoran Padang gitu sama nasi Padang, nggak usah pakai nasi, bisa dong ya dok ya? Asalkan juga santannya misalkan dikurang-kurangin semua. Kan Ya. undangan buka puasa biasanya banyak Iya. tuh dok. Karena konteksnya pasien jantung nih. Oh, iya. Jadi mungkin kalau orang normal dengan aktivitas yang cukup baik segala, saya mungkin nggak akan terlalu banyak ngoceh mengenai santan dan lain-lain. Ya. Artinya mereka ada aktivitasnya itu akan bisa cukup membakar atau metabolisnya cukup. Tapi kalau orang dengan masalah jantung, kebanyakan itu memang udah punya problem di sistem metabolismenya. Jadi basicnya dia emang kalau misalkan makan makanan terlalu berminyak segala pun akan mengakibatkan gangguan kolesterol tinggi juga. Baik dok, bicara soal makanan nih dok. Tadi kita udah singgung sedikit, makanan instan yang banyak mengandung natrium, bikin nanti cepat haus dan sebagainya gitu ya. Nah, Metropolitan ini semuanya kan serba instan ya dok ya, nggak bisa dipungkiri gitu kan. Terus masyarakat perkotaan tuh juga sosialitanya kan juga tinggi ya, bersosialisasi juga tinggi. Banyak undang-undangan buka puasa ini belum bulan puasa aja udah mulai banyak undangan buka puasa dok datang. Mugahan mulai banyak lah ya. ya. Kan bisa dari awal puasa sampai akhir tuh beda-beda gitu kan. Nah, bagaimana mensiasatinya bagi pasien jantung terutama yang tidak bisa menghindari undangan buka puasa? Kan nggak bisa pilih restonya gitu loh dok, ya kan? Saya maunya resto ini karena nggak boleh makan ini. Nah, gimana sih dok cara paling bijak ketika harus sahur dulu gitu ya? Ya namanya buru-buru gitu kan, misalnya harus, aduh gimana ya? Apakah benar-benar harus real food? Tapi kalau real food kan harus dimasak dulu. Nah ini bagaimana? Apakah kita boleh, maaf dok, misalnya sahur dengan makanan-makanan kaleng misalnya ya, kan sekarang udah mulai banyak tuh dok kayak lauk-lauk yang dikaleng-kalengin gitu. Itu gimana menurut dokter? Apakah boleh tapi misalnya minum air putihnya misalnya jadi 3 liter atau apa gitu kan? Oke. So gimana dokter? Problem pada pasien jantung itu kebanyakan masalahnya adalah kadang minumnya juga dibatasin. Serius? Jadi mereka minumnya agak dibatasin. Kenapa? Karena memang mereka itu nggak semuanya ya. Tapi mereka itu kebanyakan punya masalah function jantungnya udah nggak bagus. Sehingga beban cairan terlalu banyak itu juga akan jadi beban akhirnya. Volume terlalu banyak itu jadi beban. Kalau buat banyakan orang kan minum banyak bagus ya sebenarnya ya. Walaupun dengan catatan nggak terlalu banget juga, 2-3 liter sebenarnya udah cukup banyak sebenarnya. Cuma buat mereka yang masalah jantung itu dibatasin bahkan 1.200, 1.500 cc per 24 jam. Nah, itu yang kadang-kadang makanya kita nggak bisa, beberapa orang berusaha menahan lapar dengan minum, misalkan seperti itu. Kebanyakan minum pagi-paginya biar tahan lapar segala, ya tidak membantu juga dan tidak boleh juga untuk pasien-pasien seperti itu. Kalau pertanyaan pertama, kalau misalkan banyak undangan seperti itu, mensiasatinya gimana? Ya, terutama untuk pasien jantung. Balik lagi, rem terbaik itu adalah di diri masing-masing. Selama dia tahu dia ada larangan-larangan tertentu, dia harusnya bisa memilih makanan mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Ya. Karena tiap orang udah ada sendiri listnya dok ya? Karena misalkan tidak semua orang ada asam urat misalkan, tidak semua orang ada masalah kolesterol. Jadi nggak bisa saya patok semuanya, oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tiap orang udah harus tahu masalahnya di mana, ya, dan nanti apa yang harus dihindarin. Kebanyakan kalau mereka itu butuh saran khusus untuk menghindari apa-apa segala, itu harus dokter gizi, ya, supaya mendapatkan presisi lah ya untuk pilihan makanannya. Tapi prinsipnya tadi, yang penting dia harus tahu dulu dia masalahnya apa dan harus menghindarinya apa. Ya, misalkan kalau memang dia masalahnya adalah masalah ada sumbatan pembuluh jantung dengan merawat pasangan yang segala, tentu dia harus menghindari semua yang berminyak-minyak. Ya, misalkan yang digoreng semuanya itu. Masakan Padang saya tahu. Saya tahu. Best banget itu. Saya tahu. Ya, cuman kan ada pilihan lain misalkan. Ada misalkan ayam rebus. Ya bukan ayam rebus ya, ayam pop mungkin agak sedikit lebih sehat selama misalkan minyaknya disingkirin segala seperti itu, dibandingkan dengan pilihannya rendang-rendang. Kalau misalkan juga dia bisa menggunakan banyak sayur juga di situ, ya sayur-sayurnya aja dimakanin di situ. Lo nggak sehat dong? Ya, tidak, memang dari awalnya badannya memang belum tidak optimal saat itu juga. Jadi dia harus menyadari ke arah sana.
nggak bisa kita hindarin betul kalau misalkan memang ada undangan munggahan dan lain segala kan. Tapi ya dia harus tahu apa yang dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu kan dari masing-masing orang harus punya remnya masing-masing. Terus gimana kalau pagi-pagi, Dok? Iya, ya, Dok. siang kalau pas lagi pagi-pagi sibuk, terus gimana? Masak dari malam. Ya, semua makanan malam tidak berarti kan harus dibuang pada saat itu juga kan. Makanan yang ada di malam hari bisa aja dipakai buat pagi hari juga. Jadi tidak harus yang sifatnya itu instan. Kenapa nggak boleh yang instan, nggak boleh yang kalengan? Kebanyakan, saya nggak bilang semua, tapi kebanyakan ada pengawet dan salah satu pengawetnya adalah natrium benzoat. Balik lagi natrium juga. Ya, at the very end of the day, natrium numpuk resikonya akan bikin haus juga, akan bikin rasa penumpukan cairan juga pada pasien tersebut. So berpengaruh ke jantungnya juga gitu, kesehatan jantungnya gitu ya, Dok. Dan pasien darah tinggi, percaya pasien-pasien kayak gitu juga pasti tensinya akan nggak terkontrol. Oh, baik. Ya, gitu. itu yang harus hati-hati memang sebelumnya. Jadi usahakan memilih makanan dengan mindfulness gitu ya, Dok. Betul. Kayak contohnya sebenarnya tadi, kayak saya bicara oat segala ya Iya, sebenarnya. Dok. Belum tentu semua orang suka loh, dokter. Dan tidak semua orang memang cocok. Artinya gini, walaupun katanya makanan sehat, ya saya juga harus ngomong bahwa oats itu tidak untuk semua orang. Pasien yang udah pernah ada riwayat batu ginjal juga nggak boleh sebenarnya, karena dia ada kalsium oksalat juga. Pasien dengan masalah asam urat, dia juga moderate meninggalkan purin, nggak bisa juga. Pasien misalkan dengan masalah ginjal, dia juga nggak boleh, karena dia meningkatkan kalium juga. Oh gitu. Makanya, ya tiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Nggak bisa satu dipukul rata. Ya dulu saya sering edukasi makan ini nggak boleh. Tapi saya belajar juga itu tidak bisa diperlakukan untuk semua orang. Ya, nggak bisa general gitu. Betul. Ya. Tiap orang itu spesial, tiap orang itu perlu tailor-made decision. Makanya kenapa nanti saran saya kalau memang butuh konsultasi mengenai makanan terkait dengan kondisinya, selain kadang-kadang ke dokter jantung juga, mungkin perlu ke dokter gizi juga. Supaya bisa pas gitu ya, dengan kondisi tiap-tiap orang tersebut. Betul. Gitu ya. Baik, Dokter Bayusi, terima kasih sekali untuk ngobrol-ngobrolnya pada hari ini yang sangat jelas dan juga informatif. Jadi ternyata juga saya baru tahu oat itu belum tentu semua orang itu cocok gitu ya, Dok ya. Jadi tergantung dari kondisi tiap-tiap orang gitu ya, Dokter ya. Nggak bisa dipukul rata. Jadi yang kita pikir itu sehat buat semua ternyata tidak. Belum tentu. Baik. Terima kasih ya, Dokter. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sobat Tribun Tangerang, terima kasih sudah menyimak kami berdua untuk bincang-bincang pada hari ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pilihlah makanan dengan bijak untuk sahur dan juga berpuasa. Saya Jonita Arif, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.